Kita mencari tempat duduk sahabat ya. Kita mencari tempat duduk dulu. Ngadem di mana ya? Soalnya di luar tuh panas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aski dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aski Sallallahu Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah sholawat kita selalu cinta sama sholawat. Kelak kita di hari yaumul akhir kita mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Untuk sahabatku yang sekarang lagi sakit, saya doakan semoga sahabat segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, saya doakan semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin Allahumma amin. Ngadem di mana ya? Soalnya di luar tuh panas banget. Ini semua masih pada tutup ya. Jadi ini di lantai bawah di Mall Heng Fajun ya. Ini berada di lantai bawah. Ini kita mau mencari jalan untuk ke MTR ya sahabat ya. Kita naik eskalator dulu. Ini di sini tuh murah banget ini. Oke, kita naik dulu ya sahabat ya. Kita menaiki eskalator dulu. Kita naik dulu. Suasana masih sepi banget ya. Suasana sepi banget di sini. Kita mau liburan. Pokoknya kalau udah liburan, jalan dan jalan. Terus jalan. Oke. Di sini. Nah, kita duduk dulu di sini. Oke. Assalamualaikum. Kita numpang duduk dulu di sini ya. Oke sahabat, ini momen aku di liburan kemarin ya sahabat ya. Nah di sini aku ngadem dulu karena memang di Hongkong lagi panas banget ya di luar. Jadi ini numpang di mall ya. Jadi ngadem dulu gitu. Untuk sahabat-sahabat aku ya, dijaga kesehatannya. Mending kita di saat libur kita mencari tempat yang nyaman aja ya. Kita masuk mall, kita ngadem di dalamnya ya, jangan sampai kita panas-panasan di luar karena memang cuaca sangat panas banget ya. Sampai berapa ya? 30-35 derajat ya. Jadi suasana panas banget. Ini kebetulan di samping aku ada Mbak Indonesia juga ya. Jadi aku juga nggak kenal siapa beliau gitu. Cuman intinya kita memang sebagai pekerja migran itu kalau ketemu sama
sama saudara kita yang berasal sama-sama dari Indonesia itu, kita tuh serasa kayak ketemu sama saudara sendiri gitu, seneng gitu di hati ya. Kita langsung enjoy ngobrol gitu ya sahabat ya. Jangan lupa banyakin minum air ya, karena biar kita menjaga agar kita tidak dehidrasi ya sahabat ya. Pokoknya benar-benar dijaga kesehatannya, karena kita di negeri orang, kita jual tenaga ya sahabat. Jangan sampai kita sakit. Kalau kita sakit ya repot. Nanti kalau berobat juga mahal gitu ya. Nah sahabat, di sini aku mau berbagi berita ya sahabat ya, yang sangat mengejutkan buat saya. Ternyata di Hong Kong itu sekarang itu ada YouTuber juga ya, yang mereka itu mengadakan sebuah podcast gitu. Sebenarnya ini sangat tidak etis banget untuk diceritakan ya, karena ini untuk 18 ke atas gitu. Pas waktu aku mendengar ini aku sempat kaget nih sahabat ya. Ya Allah, ternyata segitu gelapnya ya pergaulan kalau sudah bebas tidak terkontrol. Nah ini amaran untuk mbak-mbak Indonesia. Ini sekedar untuk pembelajaran aja ya gitu. Jadi nanti untuk sahabatku, kalau misalnya yang negatif dibuang ya, kita ambil dari segi positifnya saja dari cerita saya. Jadi di Hong Kong itu ada YouTuber besar gitu ya. Nah di situ itu ada podcast seperti podcast gitu ya. Nah di situ ada Han Saplo. Han Saplo itu seperti laki-laki nakal lah ya gitu. Nah beliau itu katanya tuh terkena sakit gitu sahabat. Sakitnya apa? Sakitnya itu ya gara-gara dia itu suka gonta-ganti perempuan gitu ya. Nah beliau itu katanya mengatakan sedang sakit di bagian telurnya ya. Sahabat tahu ya maksud saya. Nah di situ itu di podcastnya dia itu sungguh sangat transparan sekali. Dia itu langsung menyebut itu, dia bilang itu Yane Cece gitu ya. Jadi dari situ kan udah jelas banget. Kalau Yane Cece berarti kan mbak-mbak Indonesia gitu kan ya. Bukannya beliau itu menyebut domestic helper gitu. Kalau misalnya beliau itu menyebut domestic helper kan masih ada kemungkinan dari negara lain gitu kan ya. Nah beliau itu enggak langsung menyebut di podcast itu, langsung ngomong mbak-mbak Indonesia gitu. Nah di situ tuh beliau itu mengatakan tempatnya itu, tempat transaksi itu berada di Sam Sui Po. Nah ini hati-hati nih untuk mbak-mbaknya ya, yang lagi open ya, karena nama Anda sudah tersebutkan di podcastnya mereka gitu. Jadi ya Allah, apa ya, miris banget juga ya. Nah ini tuh sudah menjadi tontonan publik gitu. Jadi kayak majikan-majikan kita ya, yang tadinya itu fine-fine aja, terus mendengar berita seperti ini kan otomatis mereka pasti sedikit banyak bisa berpikir ya, nanti jangan-jangan cece saya kalau waktu liburan juga melakukan hal seperti itu gitu. Jadi mereka jadi paranoid gitu sama kita. Jadi ceritanya di situ tuh juga diceritakan mbak-mbaknya itu ada yang paperan, ada yang overstay gitu ya. Ada juga yang katanya masih punya majikan gitu. Ya Allah Gusti, segitunya ya. Jadi ketika liburan ternyata mereka itu bukannya kok liburan, benar-benar liburan kita happy sama sahabat, cerita, makan, gibah udah gitu, enggak. Ternyata mereka malah buka lapak gitu. Astagfirullahaladzim. Dan si laki-laki nakal ini juga bercerita bahwa yang belum langganan itu bisa pasang tarif sekitar 1.000, atau kalau dirupiahkan 2 juta rupiah ya sahabat. Jangan-jangan orang yang Anda kencani yang termasuk ini Han Saplo ini ya, hati-hati loh, dia sudah kena sakit. Nanti kalau misalnya dirimu tuh belum segera tobat, terus ketepaan kamu tuh melayani dia gitu ya, hati-hati ini. Kalau kamu terkena sakit juga nggak cukup dengan 300 atau 500 atau 1.000 dolar loh ya, belum kamu dosa juga. Dan mirisnya lagi nih sahabat, ada loh katanya yang lagi hamil gitu, nggak tahu ya apa itu maksudnya. Maksudnya bukan, kemungkinan dia itu sudah nikah sama orang sini mungkin ya. Nah dari ekonominya mungkin kesulitan atau bagaimana, nah akhirnya dia itu mencari uang tambahan gitu. Gila apa? Itu hamil itu katanya itu
bukan baru 1-2 bulan loh ya. Jadi dalam podcastnya dia itu mengatakan bahwa ada wanita hamil yang sekitar umurnya 8 atau 9 bulan loh. Berarti kan sebentar lagi persiapan mau melahirkan gitu. Masih menerima open kayak gitu. Ya Allah ya Robbi, miris banget ya Allah ya Allah. Sebegitu gelapnya ya dunia bebas ya. Terus dia itu juga mengatakan bahwa servisannya mbak-mbak Indonesia itu luar biasa gitu. Dan di podcastnya dia itu juga ngomong ya sama hostnya, katanya kalau kamu sudah pernah mencoba servisannya mbak-mbak Indonesia, kamu pasti bakal ketagihan gitu katanya. Gila ya, benar-benar gila. Terkadang kayak seperti di luar nalar gitu ya. Tapi memang kenyataannya sebebas itu gitu. Miris banget, benar-benar miris. Terus dia juga bilang ya sama hostnya, sebenarnya kita kencan sama mbak-mbak Indonesia itu sangat puas sekali. Di samping mereka itu cantik-cantik, imut-imut gitu kan ya. Tapi ada sisi yang ngebikin mereka itu sama-sama ilfil ya. Itu caranya mbak-mbak Indonesia itu ya, dia itu sekali udah berlangganan gitu, ujung-ujungnya itu ngutang duit gitu loh. Dan mereka itu bilang katanya ngutangnya nggak tanggung-tanggung sampai bilang katanya sampai 10.000 dolar Hong Kong seperti itu. Jadi mereka itu berharap gini loh, kalau kencan ya kencan, kita bayar ya bayar, tapi setelah itu ya sudah gitu loh ya. Jadi yang ngebikin mereka itu ilfil ya itu, ujung-ujungnya itu mesti mayoritas mbak-mbaknya itu mesti ngutang gitu, pengen ngutang gitu loh. Kan sungguh ini ya, kita seperti mendengarnya tuh, aku tuh kayak nggak percaya gitu ya. Ternyata sebegitu bobroknya ya jiwa mereka. Kita di negara orang loh ya, kok beraninya seperti itu gitu. Ntar kalau kena penyakit bagaimana? Ya Allah ya Rabbi, sadar ya, segera sadar ya mbak-mbak, mumpung Anda masih sehat ya. Kita di negeri orang ya, baik-baiklah ya kerja, kok malah jual seperti itu. Terus nanti kamu pulang ke Indonesia terus punya penyakit apa gitu, bagaimana coba? Selain dosa juga, ya Allah ya Rabbi, miris banget ya. Jadi kita baik-baiklah ya kerja di negeri orang, kita jaga diri, harga diri harus tetap kita utamakan ya. Menjadi pejuang devisa ya, kita menjadi Kartini-Kartini Indonesia. Jangan sampailah merendahkan diri sendiri hanya demi uang. Ya Allah, astagfirullah, istighfar benar-benar sahabat ya. Jadi semoga untuk mbak-mbaknya ya yang masih melakukan hal seperti itu segera sadar ya. Saya juga bukan orang baik ya, tapi kalau mendengar atau melihat seperti itu tuh rasanya tuh ya Allah miris gitu loh. Kasian ya, kasian banget gitu. Kok sampai segitu nih gitu loh. Jadi seakan itu sudah kayak menyimpang ya. Awalnya kita masuk Hongkong itu mau ngapain gitu. Terus ujung-ujungnya kok sampai kayak gitu loh ya. Sungguh benar-benar di luar nalar ya. Semoga sahabat aku yang belum mengenal dunia-dunia bebas seperti itu, semoga kita selalu terselamatkan ya. Semoga kita selalu termasuk orang-orang yang selalu beruntung, yang selalu selamat, insya Allah dunia dan akhirat ya Allah. Jadi kita tetap komitmen ya, kita tetap konsisten ya. Tujuan kita mau pergi ke luar negeri itu, tujuannya tuh mau kerja, ya kerja-kerja yang halal lah ya. Kerja yang sesuai dengan apa yang harus kita lakukan gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Kita mendapatkan uang ya, misalnya dikasih sama orang rumah ya, mereka makan menjadi darah. Tapi kalau darahnya itu darah nggak baik ya, bagaimana kan? Jadi bertanggung jawabnya kita sampai akhirat loh. Dan yang lebih mirisnya ini ya Allah sudah menjadi tontonan publik ya. Jadi kayak majikan-majikan kita tuh mesti
ya juga mengintai gitu. Jadi endingnya nanti kita yang sama-sama nggak tahu apa-apa ya, kita benar-benar kerja, nanti pemikiran para ndoro juragan itu loh sama kita itu kan mesti sedikit beda gitu. Takutnya mereka berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Karena memang di saat kita libur itu waktunya memang panjang ya, kita berangkat pagi pulangnya malam. Ya Allah, ya Robbi, semoga kita selalu diberikan perlindungan ya sahabat, untuk sahabat-sahabat aku yang masih selalu di jalan Allah. Semoga kita tidak tergelincir dalam lembah yang tidak jelas kayak gitu. Dari sini sudah jelas ya, nama Indonesia sudah terbawa. Jadi sudah jelas banget karena dia itu menyebutkan itu langsung ngomong mbak-mbak Indonesia. Jadi bukan kok cuman pekerja migran gitu. Jadi dari sini Indonesia sudah tergadaikan dengan perbuatan segelintir orang-orang yang seperti itu ya. Oke sahabat, semoga sahabatku bisa mengambil hikmah dari apa yang aku ceritakan ya. Jadi kita mengambil hal yang positif saja, yang negatif dibuang saja ya. Oke sahabatku, sekali lagi dalam kehidupan kita harus mengutamakan sebuah kejujuran ya sahabat, karena kejujuran adalah hal terindah dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita harus selalu sabar, karena dengan kesabaran insya Allah kita bisa mengendalikan segala keadaan dan kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Yang ketiga, kita harus selalu iman, karena dengan iman insya Allah kita akan selalu dijaga sama Allah yang Maha Kuasa dan kita dijauhkan dari orang-orang yang berniat dolim terhadap kita semua. Dan yang terakhir adalah sebuah doa. Kita sebagai manusia diwajibkan berusaha, berdoa, dan pada akhirnya kita pasrahkan sama yang kuasa. Insya Allah ya sahabatku. Harapan aku sebagai sama-sama seorang TKW ya, kita baik-baiklah di negara orang ya. Karena apapun yang kita lakukan, itu resikonya bukan cuma kita saja yang terkena. Jadi kiri kanan semua negara ya kita pertaruhkan sahabat. Oke, untuk sahabatku yang masih selalu setia dan selalu stay tune di channel aku, saya ucapkan beribu terima kasih tanpa batas, karena berkat dukungan sahabat, saya semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Dan untuk sahabatku yang baru menemukan channel aku, tolong doanya sahabat untuk kasih like, komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya, karena semua itu adalah gratis. Oke sahabat, semoga sahabat bisa mengambil intisari ya, hal-hal yang positif saja ya, yang negatif buang jauh-jauh. Semoga kita akan selalu selamat dunia dan akhirat kelak. Sekali lagi untuk sahabatku, terutama TKW ya, mbak-mbak yang berada di lokasi Samswipo, hati-hati, bertobat ya, bertobat sebelum Anda dikenakan sakit atau dikasih cobaan untuk sakit dari Allah ya. Bertobat ya, itu harapan saya. Oke, jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan ya sahabat, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu bersyukur dan selalu bahagia. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in video. Bye bye. I love you all.